البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di awal-awal muka surat 35 dari Syarah Kitabil Iman. Tafsir surat Taubah Ar-Rabi'ah wal Ishrun ba'dal mi'ah. Tafsir surat At-Taubah ayat yang ke-124. Summa qala al-muallifu rahimahullah. Pertanyaan untuk anak-anak, siapa penulis yang dimaksudkan di sini? Ya? Lupa ya? Imam Bukhari. Baik. Wa qauluhu ayyukum zadathu hadhihi imana, yaitu firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan orang-orang munafikun. Siapakah dari kalian yang mana surat ini menambahkan keimanan pada dirinya? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tadi menambahkan keimanan pada mereka. Hum sebagai maf'ul bih pertama, imanan sebagai maf'ul bih kedua. Ya, terkadang zada ini memiliki dua maf'ul bih, terkadang hanya satu. Satunya berarti apa? Sebagai hal. Tafsiru musta'inan billah, tafsir dengan mohon pertolongan pada Allah. Zakarallahu ta'ala fi hadhil ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan farqan bainal mu'minin wa bainal munafiqin. Perbezaan antara kaum mukminin dan kaum munafikin. Lamma unzilat ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam surah. Tatkala ada satu surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qal wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan, jelas ini idza syartiyah masuk pada fi'il. Lalu ma di sini apa? Sebagian mengatakan zaidah, sebagian mengatakan silah wa taukid, tidak masalah. Apabila diturunkan suatu surat, maka sebagian dari mereka mengatakan, siapakah dari kalian yang mana surat ini menambahkan keimanan pada dirinya? Kemudian ada amma tafsiliyah dan fa'nya fa'ut tafsil. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tadi menambahi keimanan, menambahkan keimanan pada mereka. Wahum yastabshirun, dalam keadaan mereka bersuka cita. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka atau jantung mereka ada penyakit, maka surat tadi menambahkan kepada mereka kotoran. Rijis artinya kotoran, kepada kotoran mereka yang sebelumnya. Ila rijsihim. Yang lain mengatakan rijis adalah najis, tak masalah, intinya adalah kotoran. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Naudzubillah. Semakin bertambah kemunafikan, akhirnya mati kafir. Fal munafiqun yastahzi'una bi wahyillahi wa bil mu'minin. Maka kaum munafikin mereka itu mengolok-olok, mengejek wahyu Allah dan mengejek kaum mukminin. Wal mu'minun yu'minuna bi wahyillahi ta'ala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kaum mukminin mereka beriman kepada wahyu dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'alunahu ziyadatal hidayah, dan mereka menjadikan wahyu tadi sebagai tambahan hidayah. Bukan berkeluh kesah kenapa turun wahyu yang memerintahkan untuk berjihad. Rabbana lima katabta alainal qital, wahai Rabb kami, kenapa engkau mewajibkan perang atas kami, dan seterusnya misalkan. Baik. Adapun mukminin mereka malah bergembira karena ada tambahan hidayah. Tambahan hidayah, tambahan ilmu, tambahan amalan, tambahan pahala.
liyukhrijahumullahu biha minadh-dhulumati ilan nur, agar dengan itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Fastabshiru biha, maka mereka bersukacita dengan itu. Wasdadu biha imanan, dan dengan itu mereka bertambah keimanannya. Wa ammal munafiqun, adapun orang-orang munafikun, kira-kira anak-anak paham tak? Munafikun itu seperti apa sih? Ya. Berapa? Berpura-pura. Padahal, iya, padahal dia kafir. Iya, dia tidak muslim. Toye. Fahum yahzanuna binuzulil wahyi. Mereka bersedih hati dengan turunnya wahyu. Wa yakrahuna, dan mereka membenci turunnya wahyu. Fasdadat qulubuhum syakkan wa nifaqa, maka hati-hati mereka bertambah keraguan dan kemunafikan. Ila syakihim wa nifaqihim, kepada keraguan dan kemunafikan mereka al-awwal, yang pertama. Fasaru fi dhalalat, sehingga mereka berada di dalam kesesatan-kesesatan. Ba'duha fauqa ba'd, yang mana sifat kesesatan tadi sebagiannya di atas sebagian yang lain. Hatta, tempat antum pakai nun kah pakai tak di situ? Oh iya, kurang titik satu nih. Hatta yamutu wahum kuffar, sehingga mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Illa man taballahu alaihim, kecuali orang yang Allah terima taubat mereka. Allah memberikan taufik pada mereka untuk bertaubat, kemudian mereka bertaubat, seperti Al-Jad bin Qais setelah tapi bukan ketika, tapi setelah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Saat perjanjian Hudaibiyah dia tidak mendapatkan pengampunan karena dia bersembunyi, dia tidak mau ikut membaiat Nabi di bawah pokok tersebut. Tapi setelah itu dia bertaubat. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dzikruh, Allah yang tinggi pujiannya berfirman, wa idza anzalallahu surah, namanya dihilangkan dalam tafsirnya karena memang menurut sebagian mereka masih sekedar zaidah, tidak berpengaruh, tidak berkesan dalam i'rabnya. Dan apabila Allah menurunkan suatu surat min suwaril Quran, dari surat-surat Al-Quran, ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famin haula'il munafiqin, maka di antara kaum munafikin tadi, alladzina dzakarahumullahu fi hadhihi surah, yang Allah sebutkan di dalam surat ini, Abdullah bin Ubay dan pengikutnya itu, man yaqul, ada yang mengatakan, ayyuhan nas ayyukum zadathu hadhihi suratu imana, wahai umat manusia, siapa dari kalian yang mana surat ini menambahkan keimanan pada dirinya. Yaqul, makna imanan di sini ayat tasdiqan billahi wa bi ayatih, bertambah pembenaran kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya. Yaqulullah, maka Allah yang menjawab sendiri, Allah menjawab keadaan mereka. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, minal ladzina qila lahum dzalik, dari orang-orang yang ditanyakan, yang ditanya oleh munafikun tadi, siapa dari kalian yang bertambah iman dengan surat ini? Fazadathum ay as-surah, maka surat ini sebagai fa'il ya, menambahkan kepada mereka, allati unzilat, surat yang diturunkan, imanan, menambahkan keimanan. Wahum yafrahuna bima a'tahumullah, dan mereka bergembira dengan sesuatu yang Allah berikan kepada mereka. Manya adalah mausulah, maka dijelaskan dengan min tabiyin, minal imani wal yakin, berupa keimanan dan keyakinan, bertambah iman dan bertambah yakin. Fa in qala qail, kata Imam At-Tabari, jika ada orang bertanya, awalaisal imanu fi kalamil arab at-tasdiqu wal iqrar, bukankah dalam ucapan orang Arab, definisi iman secara bahasa ya, penggabungan antara tasdik wal iqrar, seperti yang telah kita lewati, pembenaran dan pengakuan, atau iqrar artinya penetapan. Qila bala, jawabannya tentu. Fa in qil, kalau ditanyakan lagi, fa kaifa zadadhumus suratu tasdiqan wa iqrara, maka bagaimana surat tadi menambahkan kepada mereka pembenaran dan pengakuan.
Apakah mungkin pembenaran itu bertambah? Ya jawabannya mungkin. Pengakuan pun semakin bertambah. Syahadat kita dengan syahadat Nabi tentunya kualitinya tidak sama. Menunjukkan syahadat memang bertingkat-tingkat kualitinya. Qil, maka dijawab zadathum imanan hina nazalat. Ayat ini surat ini menambahkan kepada mereka keimanan tatkala dia itu turun. Li'annahum qabla ang tangzila surah, karena sebelum surat tadi turun, lam yakun lazimahum fardul iqrari biha, mereka belum wajib untuk lam yakun lazimahum, belum wajib. Si lazimah artinya wajib ya, fardu juga wajib, kewajiban untuk, yaitu belum menempel kepada mereka kewajiban untuk mengakuinya ya, karena surat belum turun. Hanya saja secara umum orang mukmin beriman pada wahyu. Nah tatkala satu persatu wahyu turun, maka mulai imannya itu bertambah dan diperinci. Secara global mereka memang sudah membenarkan dan mengakui. Nah semakin bertambah wahyu, semakin bertambah pembenaran. Wal amali biha bi ainiha, belum sampai wajib untuk mengamalkan individu dari kewajiban tadi. Secara umum mereka siap menjalankan syariat. Seperti siapa? Seperti siapa? Khadijah bintu Khuwailid siap. Hanya saja wahyu terkait dengan sholat turun setelah beliau wafat. Tapi masalah kesiapan dia sudah siap, tapi belum sampai wajib karena kenyataannya belum ada kewajiban masing-masing individual dari sholat tadi. Nah, ketika turun wahyu itu, maka mulailah mereka diwajibkan dan mereka mengerjakannya. Maka dengan ini bertambahlah keimanan mereka. Dan pembahasan secara terperinci ini ada dalam Kitabul Iman punya Imam Al-Qasim bin Salam. Illa fi jumlati imanihim, kecuali di keumuman iman mereka. Jumlah itu secara global. Secara global jelas mereka mukmin, mereka sudah siap menjalankan perintah. Bi anna kullama ja'ahum bihi nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka beriman secara global apa? Semua yang didatangkan oleh nabi mereka kepada mereka min indillah, yaitu datang dari Allah, fahad, semua adalah benar. Secara umum mereka mengakui itu. Cuma pengamalannya tunggu wahyu datang satu persatu. Falamma anzalallahu surah, kata Imam Ibnu Jarir, tatkala surat tadi telah turun, lazimahum fardul iqrar, maka menempellah pada mereka kewajiban untuk mengakui itu, menetapkan itu. Bi annaha bi ainiha min indillah, bahwasanya memang kewajiban yang ini, atau kalau kembali ke surat yang bahwasanya surat yang ini memang datang dari sisi Allah. Satu persatu mereka beriman. Baik. Kalau sekarang ditanya, kita punya kewajiban membenarkan berapa surat? Yaitu 116 surat dalam Al-Quran. Nah, sebelum surat-surat itu turun, secara global kita membenarkan wahyu yang datang dari Allah. Walaupun kita belum tahu berapa bilangan suratnya di masa itu. Setelah masing-masing surat turun, maka masing-masing ada kewajiban untuk kita mengimaninya. Ya? Saya sebut 116 tadi. 114 afwan. 114 wasah. Ayo jazakallahu khairan. 114. Wa wajaba alaihim fardul imani bima fiha, dan wajib atas mereka kewajiban. Ini enggak tahu ini wajaba dan fardu seakan-akan sama ya, wajaba fardu, ataukah wajaba artinya adalah yaitu pasti telah, tapi wajaba ala wajib, seakan-akan terulang. Wajib atas mereka kewajiban untuk beriman kepada apa yang ada di dalamnya min ahkamillah, berupa hukum-hukum dari Allah, wa hududih, batasan-batasannya, wa faraidih, kewajiban-kewajibannya. Fakana dzalika huwa ziyadatal zadathum, maka jadilah perkara itu tadi tambahan yang menambahi mereka. Nuzulus surah, tak tahu ini nuzul sebagai apa. Kalau dia sebagai fa'il maksudnya zadahum ya, zadahum nuzulus surah, turunnya surat itu menambahkan kepada mereka. Hina nazalat, tatkala surat itu turun, minal imani wat tasdiqi biha, berupa keimanan dan pembenarannya. Ila an qala rahimahullah, sampai pada ucapan beliau setelah menukilkan asar yang banyak dengan sanadnya,
Yaqulu ta'ala dzikruhu wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, ay nifaqun wa syakkun fi dinillah. Penyakit kemunafikan dan keraguan tentang agama Allah. Fa inna suratal lati unzilat, maka sesungguhnya surat yang diturunkan itu zadathum rijsan ila rijsihim, menambahkan kepada mereka kotoran, kepada kotoran yang mereka yang telah lampau. Wa dzalika annahum syakku fi annaha min indillah, karena mereka merasa ragu bahwasanya wahyu tadi atau surat tadi datang dari sisi Allah. Falam yu'minu biha, maka mereka tidak beriman kepadanya. Walam yusaddiqu, dan mereka tidak membenarkan. Fakana dzalika ziyadatu syakkin hadisatin, gitu ya. Maka jadilah yang demikian tadi ziyadatu, kita jadikan apa? Ziyadatu sebagai tayyib. Kita jadikan sebagai apa ya? Kalau dia adalah khobar kana, berarti zalika sebagai mubtada, sebagai isim kana zalika ziyadata. Kana zalika ziyadata syakin. Cuma kenapa hadisatin ya? Tak mungkin dia adalah na'at dari syak, sementara syak ini adalah apa itu? Mudzakkar, hadisah muannas. Kalau kita jadikan dia na'at dari ziyadah, mestinya kita jadikan dia sebagai apa? Berarti sebagai, yaitu mansub, hadisatan. Kana dzalika ziyadata syakin hadisatan fi tanzilillah. Itu yang dohirnya, yang i'rab paling mudah mestinya. Jadilah yang demikian itu tadi tambahan keraguan yang berlaku, tambahan tadi berlaku tatkala wahyu Allah itu turun, atau tanzil, yaitu al-muha, yang diwahyukan, yang terjadi terhadap wahyu yang Allah turunkan. Padahal wahyu tadi lazimahumul imanu bihi alaihim, padahal wajib atas mereka untuk beriman, bukan malah merasa ragu. Balirtabu bidzalik, namun justru mereka malah ta'irtabu, merasa bimbang dengan itu. Fakana dzalika ziyadata natnin min af'alihim, maka itu adalah tambahan natan apa? Kebusukan ya. Natan bau busuk. Tambahan kebusukan dari perbuatan mereka, bukan sekitar kotoran, bahkan kebusukan. Baik. Ila ma salafa minhum nadhiruh, kepada apa yang telah terdahulu dari mereka, apa yang semisal itu. Minan natan, sebagian taknya di fathah natan, yaitu masdarnya natan, tapi di sini dohirnya beliau taknya disukun natan. Wan nifaq, berupa kebusukan dan kemunafikan. Wa dzalika makna qaulih, dan itu adalah makna firman Allah Ta'ala, fazadathum rijsan ila rijsihim. Surat tadi menambahkan kepada mereka kenajisan atau kebusukan tadi, kebusukan kepada kebusukan mereka yang lama. Wa matu, yakni haula'il munafiqin. Siapa mereka? Yaitu para munafikun yang tadi. Annahum halaku, mereka binasa. Wahum kafirun, dalam keadaan mereka kafir, yakni wahum kafiruna billahi wa ayatih, mereka dalam keadaan mereka kufur kepada Allah dan ayat-ayatnya. Ya, kita tahu kafirun itu polanya sama dengan mukminun, yaitu isim fa'il yang memiliki masuk kepada ma'mulnya dengan perantaran huruf. Mukminuna billah, kafiruna billah. Seperti muslimun dengan perantaraan lam, muslimuna lillah. Nah, di sini beliau dalam tafsirnya menampilkan jar majrurnya kafiruna billah. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Wa qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah, qauluhu ta'ala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Yaqinan. Ya, di antara makna keimanan adalah keyakinan. Walaupun bukan satu-satunya. Kanal munafiquna yaqulun, dahulu kala orang munafikun mengucapkan hadza, mengucapkan kalimat tadi. Siapa yang bertambah iman dengan sebab surat ini? Istihzaan, karena mengolok-olok kaum mukminin atau mengolok-olok wahyu. Qala Allah Ta'ala, maka Allah yang menjawab, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tadi menambahkan kepada mereka keimanan, ay yaqinan wa tasdiqa, keyakinan dan pembenaran.
Wahum yastabshirun, dalam keadaan mereka bersuka cita, ay yafrahun, bergembira, binuzulil Quran, dengan turunnya Al-Quran. Wa ammal ladina fi qulubihim marad, adapun orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Syakkun wa nifaq, keraguan dan kemunafikan. Fazadathum rijsan ila rijsihim, maka surat tadi menambahkan kebusukan atau kotoran kepada mereka, kepada kotoran mereka yang lama, ay kufran ila kufrihim. Di sini Imam Al-Baghawi memilih rijis artinya kufur, menambahkan kekufuran. Jelas kekufurannya bertambah. Semula kufur terhadap mungkin apa, wahyu sebelumnya, wahyu makkiyah. Kemudian tatkala turun wahyu yang madaniyah seperti surat At-Taubah, mereka juga mengkufurinya, berarti kekufuran mereka memang bertambah. Fa'ing danuzuli kulli surah, setiap kali maka tatkala setiap surat itu turun, yungkirunaha, mereka mengingkarinya, yazdadu kufruhum biha, bertambahlah kekufuran mereka dengan itu. Setiap kali, iya, ketika turunnya setiap surat yang mereka ingkari, mereka bertambah kekufuran terhadap surat tersebut. Ini kekufuran yang bersifat perincian, seperti tadi masalah keimanan yang bersifat perincian. Qala Mujahid, hadhil ayah isyaratun ilal iman yazidu wa yanqus. Nah, inilah yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Nas dari para salaf, jelas Bukhari sendiri salaf. Mujahid mengatakan ayat ini sebagai isyarat bahwasanya iman memang bertambah dan mungkin pula berkurang. Selesai dari tafsir Al-Baghawi. Wa qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah, qauluhu ta'ala, wa ammal ladina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, ay syakkun wa raibun wa nifaq, keraguan, kebimbangan dan kemunafikan. Wa qad taqaddam, dan telah berlalu pembahasan tentang ini. Fazadathum rijsan ila rijsihim, maka surat tadi menambahkan kepada mereka kotoran, kepada kotoran mereka yang lama, ay syakkan. Di sini beliau memilih rijis artinya syak. Masing-masing saling melengkapi, tidak masalah. Kepada keraguan mereka, wa kufran ila kufrihim, kekufuran yang baru kepada kekufuran mereka yang lama. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, yaqulu ta'ala, kita jauh sabar ya. Kadang ana nukilkan lebih dari 2 atau 3. Kalau Syekhul Islam sebelum menafsirkan satu ayat, beliau membuka 100 tafsir. Bayangkan 100. Tapi kita mencoba semampu-mampunya. Kalau memang ada tambahan, tidak sekedar pengulangan makna yang sama misalkan. Yaqulu ta'ala, wa idza ma unsilat surah, apabila telah diturunkan suatu surat, faminal munafiqin may yaqul, maka dari munafikin ada yang mengatakan, ayyukum zadathu imana, siapakah yang surat ini menambahkan keimanan kepada dirinya? Yaqulu ba'duhum li ba'd, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, ayyukum zadathu hadhihi suratu imanan, siapa dari kalian yang mana surat ini menambahkan iman pada dirinya? Qala Allah Ta'ala, fa ammal ladina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Insyaallah artinya telah kita lewati. Wa hadhil ayah min akbarid dalail, ayat ini termasuk dalil yang paling besar ala annal iman yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Baik, dari para pentafsir tadi yang mentafsir tadi siapa? Yaitu Mujahid dan sekarang Imam Ibnu Katsir, selain Imam Bukhari tentunya. Dari tafsir ayat, ala annal iman yazidu wa yanqus kama huwa madhabu aktsari salafi wal khalaf, sebagaimana itu madhab mayoritas dari salaf dan khalaf. Bukan ijma' kah? Bahkan sebagian menukilkan ijma'. Hanya saja Imam Ibnu Katsir mungkin melihat kepada Ibnul Mubarak. Ibnu Mubarak mengatakan iman bertambah, dan beliau tak berani mengatakan iman berkurang, karena dalil hanya mengatakan bertambah. Yang betul adalah bertambah dan berkurang, karena dalil-dalil yang lain telah mengisyaratkan ke situ. Walaupun tidak ada istilah yangkus, yaitu lafadz yang jelas, lafadz yangkus dalam hadis yang sahih memang tidak didapatkan. Tapi banyak dalil mengisyaratkan ke situ. Bal qad hakal ijma',
ala dzalika ghairu wahid, bahkan lebih dari satu orang ulama menukilkan ijma tentang itu, telah kita lewati itu. Wa qad busital kalamu ala hadhil mas'alah, telah dijabarkan, dihamparkan pembicaraan tentang masalah ini fi awali syarhil Bukhari, di awal syarah Bukhari. Sayangnya apa? Tak sampai kepada kita kecuali satu jilid dari tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Boleh jadi tatkala terjadinya pergantian pemimpin dari Bani Saljuk itu, karena sering setiap kali terjadi pergantian pemimpin, maka para fuqaha yang benci Syekhul Islam membujuk penguasa untuk menyiksa Syekhul Islam dan para murid-murid beliau. Rumah dibakar, orangnya dipukuli, maktabahnya dibakar, banyak yang lari membawa buku semampunya, sehingga tidak heran itu yang terjadi. Seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Abdul Hadi dalam Al-Uqud Ad-Durriyah, dalam manaqib Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, mungkin ini termasuk kitab yang hilang dari punya Imam Ibnu Katsir gara-gara masalah itu, kedengkian para fuqaha yang lain. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim, ay zadathum syakkan ila syakkihim wa raiban ila raibihim, keraguan dan kebimbangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami menurunkan Al-Qur'an. Minnya bukan min tabaidiyah, ini min jinsiyah. Kata Imam Ibnul Qayyim, jenis Quran memang seperti itu. Apa? Ma huwa syifa', yang mana dia itu adalah obat, wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin, kepada kaum mukminin, wala yazidul zalimina illa khasara, dan Al-Quran tidak menambahi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Termasuk yang zalim siapa? Tentunya orang munafikun. Wa qala ta'ala qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa, katakan wahai Rasulullah, Al-Quran itu untuk orang-orang yang beriman adalah hidayah dan obat. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqar, sementara orang-orang yang tidak beriman, maka di dalam telinga-telinga mereka itu ada penyumbat. Wa huwa alaihim ama, dan Quran adalah kebutaan atas mereka. Mukminin paham Quran, anak kecil pun tahu makna Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa misalkan. Qul huwallahu ahad, anak kecil paham. Tapi orang munafikun dan orang kafir tetap tak paham, tetap buta dengan wahyu macam itu. Ulaika yunadauna mim makanim ba'id, mereka itulah yang diseru dari tempat yang jauh, walaupun Quran ada di hadapan mereka. Nauzubillah. Wa hadza min jumlati syaqaihim, ini termasuk dari kumpulan kecelakaan mereka. Padahal Quran datang membawa rahmat, tapi ada orang yang celaka karena dia tidak beriman. Annama yahdil quluba yakunu sababan fi dhalalihim wa damarihim, bahwasanya suatu benda, yaitu Al-Quran, yang mampu membimbing hati, membimbing jantung kaum mukminin, justru menjadi sebab kesesatan orang-orang yang itu, orang-orang apa? Kafir dan munafik tadi, dan sebab kehancuran mereka. Kama anna sayyi al-mizaj, sebagaimana orang yang metabolismenya buruk. Mizaj, metabolisme, yaitu berarti apa? Alat penghadapannya buruk. Lau ghudhiya bima ghudhiya bih, kalau dia diberi gizi, la yazidu illa khabala wa naqsa, tidak menambahi dia kecuali kecelakaan dan kekurangan. Jelas kalau kita istilahnya keumuman orang yang sehat, makan vitamin ini, vitamin itu, protein ini, protein itu pun santai aja. Tapi orang yang mungkin sudah ada mungkin penyakit gula, penyakit jantung, harus hati-hati, jangan sembarang barang makan rambutan banyak-banyak, nanti tambah gula. Padahal gula itu penting, tapi untuk orang yang sakit keadaannya lain. Atau makan durian, akhirnya apa? Masuk hospital. Baik. Jadi bukan makanannya yang salah, yang silap, tetapi badannya sedang tidak sehat misalkan atau apa. Nah, yang masalah Quran berarti apa? Hati orang itu sedang tidak sehat. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala mubayyinan halal munafiqin.
Allah Ta'ala berfirman, ini mestinya titik duanya jangan di sini ya. Dalam keadaan menjelaskan keadaan kaum munafikin, wahalal mukminin, keadaan kaum mukminin, ingda nuzulil Quran, tatkala Al-Quran itu turun. Wa tafawuta ma bainal fariqain, menjelaskan perbezaan keadaan di antara kedua belah pihak tadi. Faqal wa idza ma unzilat surah fihal amru wan nahyu wal khabar, yaitu surat di dalamnya ada perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk ditinggalkan, berita untuk diimani, an nafsihil karimah, tentang dirinya Allah sendiri. Allah mengatakan dia punya tangan, tak mungkin. Nah ini naudzubillah, di hatinya ada penyakit. Mestinya beriman, bukan malah berusaha untuk mencari-cari celah. Wa anil umuril ghaibah, tentang berita gaib bahwasanya Dajjal itu ada. Dan Dajjal itu dia badannya besar, matanya satu buta satu buram. Tahu-tahu ada aklaniun yang mengatakan Dajjal ini sekedar khurafah. Seperti kata Muhammad Rashid Ridho, ini khurafat. Tapi maksudnya adalah tersebarnya Dajjal, kedustaan. Jadi bukan hanya satu orang. Ini takwil. Na'udzubillah. Berita dari Nabi mestinya diimani. Ini misalkan Dajjal misalkan. Wal hasi alal jihad. Baik, fiha al-amru wal hasu alal jihad, dan anjuran untuk berjihad. Tahu-tahu faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana, hasalal istifham, terjadi pertanyaan. Mestinya apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, seperti kata para sahabat. Tapi ternyata malah munafikun bertanya-tanya untuk mengolok-olok. Liman hasalalahul imanu biha minat ta'ifatain, yaitu siapa yang mendapatkan keimanan kepada surat tadi dari kedua kelompok ini. Qala ta'ala mubayyinan al-halal al-waqi'ah. Allah Ta'ala berfirman menerangkan keadaan yang terjadi. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana ay bil ilmi biha. Orang yang beriman, maka surat tadi menambahkan iman pada mereka. Bagaimana iman itu bertambah? Yaitu ilmunya bertambah. Memang dia mempelajari, kalau tidak mempelajari ya bagaimana? Maka dia mempelajari kandungannya, wa fahmiha, bi fahmiha, dengan dia memahaminya, memahami kandungannya, sehingga dia gembira dengan kabar gembira, dan dia takut dengan ancaman. Wa'tiqadiha, dengan dia meyakini berita itu benar. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, kelompok-kelompok tadi pasti akan terkalahkan dan mereka mundur ke belakang, walaupun nampak mustahil. Bagaimana kita dikepung para ahzab, gimana mereka akan terpukul ke belakang. Nah, tapi apa? Mereka meyakini berita Allah pasti benar. Wal amali biha, dan dengan mengamalkannya. Semakin beramal, memang apa? Semakin iman bertambah. Waraghbati fi fi'lil khair, dan berminat untuk menjalankan kebaikan. Walingkifafi an fi'lis syarr, dan menahan diri dari melakukan keburukan. Baik, inilah hakikat dari iman itu bertambah dengan sebab surat. Adanya ilmu, pemahaman, keyakinan, dan pengamalan, dan seterusnya ini tadi. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.